masyarakat kita itu dan orang secara keseluruhan ya, selalu salah membedakan osteoporosis dengan osteoartritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang ada di Eropa dan selamat siang untuk yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih banyak sekali terutama kepada Dr. Melinda Harini, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dan juga konsultan geriatri yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga kepada semua yang bersedia hadir pada pagi ini waktu Eropa dan juga siang hari waktu Indonesia. Kali ini kita akan share atau belajar tentang osteoporosis dan bagaimana sebetulnya mungkin kita juga nanti bisa tahu tentang pencegahan dan penanganannya dan bagaimana rehabilitasi medik untuk pasien osteoporosis. Nah, Mbak Mel ini sebelum saya lanjut ya, Mbak Mel, saya perkenalkan dulu Mbak Dr. Melinda Harini ini adalah lulusan kedokterannya di S1 kedokterannya di Universitas Diponegoro, Undip di Semarang, Mbak ya. Kemudian melanjutkan spesialis rehabilitasi mediknya di FKUI. Dan lulusnya kapan, Mbak? Saya lupa. Saya belum dapat contekannya tadi nih. Nanti Mbak Mel diklarifikasi ya. Iya, oke. Dan kemudian beliau juga sudah sudah menjadi konsultan rehabilitasi, tapi konsultan geriatri, yaitu kalau bahasa awamnya untuk orang-orang tua. Jadi nanti mungkin kita juga yang masih muda seperti semua peserta yang hadir di sini bisa belajar juga minimal untuk pencegahannya atau mungkin memperlambat proses osteoporosis gitu ya. Nah, kita sapa dulu saja narasumber kita, Dr. Melinda Harini. Mbak Melinda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Boya. Ini lagi di RSCM atau di mana, Mbak? Iya, masih di kantor. Di kerja ya. Terus saya Heeh. minta untuk hadir di sini berbagi. Sebetulnya Mbak Melinda ini udah saya minta berkali-kali, cuma karena kesibukan beliau, alhamdulillah sekarang bersedia beliau nih. Ya, sebetulnya kita udah kenal udah berapa lama, Mbak? Dari tahun 2016 apa 2017, saya lupa. Iya, 2016 kali ya? 2016 ya, jadi sudah Mm. lama sekali kita ada kolaborasi proyek antara Jerman dan Jakarta. Nah, Mbak Mel, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Oh ya, ini konsepnya ngobrol santai, tapi di awal Dr. Melinda ini akan melakukan presentasi dulu PowerPoint terkait dengan osteoporosis dan rehabilitasi medik. Jadi ya, silakan Mbak Mel. Oke, baik. Setelah itu Terima kita bisa kasih. tanya jawab bebas, semuanya bisa ikutan langsung, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Ya, terima kasih Pak Boya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ini kelihatan nggak? Lagi proses. Nah, sudah Mbak. Udah ya. Saya coba. Ini tuh suka mendadak macet kalau saya slideshow, tapi kita coba aja dulu mudah-mudahan. Ini macet nggak? Enggak. Enggak ya, oke ya. Baik. Jadi melengkapi perkenalannya Pak Boya, katanya kalau nggak kenal, nggak sayang katanya. Jadi saya lulusan dari FKUI tahun 2015 untuk program pendidikan spesialis dokter rehabilitasi medik, dan untuk konsultannya saya tahun 2020. Itu juga mau lupa, ini baru 1-2 tahun, ini tahun kedua. Nah, untuk siang ini saya dikasih topiknya tentang rehabilitasi osteoporosis. Nah, sebelum kita masuk ke osteoporosisnya sendiri, kalau per definisi osteoporosis itu kan memang berkurangnya kepadatan tulang ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu ini fungsi tulang ini sebenarnya apa. Secara garis besar itu ada 6 fungsi khusus untuk tulang. Itu adalah dari mulai proteksi, ya. Proteksi itu yang diproteksi adalah jaringan-jaringan penting yang lunak. Jadi otak, hati, paru, jantung itu diproteksi oleh tulang. Kemudian yang lain adalah memberi bentuk, gitu. Kalau memberi bentuk, ya jadi kita berbentuk seperti manusia itu, bentuk manusia itu ya karena ada tulang itu. Gitu. Kalau nggak pakai tulang ya bentuknya
Jadi bisa jadi ya sama-sama hewan gitu ya. Jadi hewan, kucing, anjing itu semua bentuk tubuhnya itu karena ada tulang gitu. Kemudian yang lain adalah untuk memproduksi darah. Yang memproduksi darah sebenarnya bukan tulangnya sendiri, tetapi sumsum tulang, jaringan yang ada terkandung di dalam tulang-tulang panjang. Kemudian yang lain adalah untuk menyimpan kalsium. Kalsium itu buat apa? Kalsium itu adalah suatu zat yang memungkinkan otot kita tuh berkontraksi. Jadi nggak ada kalsium, nggak ada kontraksi otot. Nah, ini disimpannya di tulang. Kemudian yang lain adalah untuk mensupport. Mensupport tuh artinya kayak kepala itu disupport sama tulang yang lain, yaitu tulang rongga dada, kemudian vertebra, tulang belakang gitu ya. Kemudian kita bisa berdiri tegak, itu support dari tulang-tulang panjang. Kalau kita tahu yang bergerak itu sebenarnya adalah otot, ada kontraksi otot, tapi otot itu menempel pada tulang-tulang dan pada sendi. Sehingga kalau kita bisa bergerak, berjalan, kan salah satu ciri makhluk hidup kan bisa bergerak, berpindah tempat. Nah itu dimungkinkan karena ada tulang tersebut. Jadi kira-kira kalau kita nggak punya tulang, nah bentuknya tuh gitu. Jadi kita menjadi manusia flabby, shapeless gitu ya. Jadi nggak ada bentuknya lah gitu, nggak berbentuk gitu, nggak memungkinkan untuk melakukan fungsi-fungsi manusia seperti pada umumnya. Nah, ini saya ambil banyak sekali flyer-flyer Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Apa sih yang menyebabkan orang cenderung untuk terjadi osteoporosis? Nah, jadi kenapa yang dibahas adalah osteoporosis duluan? Karena osteoporosis itu kita sebutnya salah satu silent disease, penyakit yang diem-diem aja, nggak ada gejalanya, sama sekali nggak ada gejalanya, tahu-tahu terus biasanya orangnya sakit pinggang, bungkuk, tinggi badannya berkurang, bahkan kemudian jatuh. Nah, jadi karena nggak ada gejalanya, maka kita harus mengenalinya dengan faktor resiko. Ini biasanya yang pertama adalah orang yang kurus. Nih, body mass index-nya itu 19, kurang dari atau sama dengan 19. Cara ngitungnya, kalau teman-teman yang di sini mau menghitung bersama saya, berat badannya dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, Pak Boya berapa Pak Boya? Aduh, jangan ditanya Mbak, kayaknya saya berlebihan ini, lebih dari 25 saya. Mudah-mudahan Tapi aman, bukan lemak. tapi berarti aman, nggak risiko osteoporosis. Ambil baiknya. Amin, terima kasih. Oke. Nah, kemudian yang lain ada gangguan makan seperti anoreksi dan bulimia. Kenapa begitu sih? Karena tulang yang padat itu butuh zat makanan yang baik. Jadi kalau ada gangguan makan, mudah muntah, bulimia, ada gangguan absorpsi, itu akan risiko osteoporosis. Yang ketiga, merokok, konsumsi minuman keras secara berlebihan. Mbak, sebentar Mbak, anoreksia itu apa Mbak kalau boleh ini? Anoreksia itu dia cenderung kelainan, ada yang bilang dia psikis, ada yang bilang dia bisa juga organik. Jadi dia setiap kali makan, kemudian dimuntahkan kembali seluruh makanannya. Gitu. Kebanyakan sih psikis ya, nah gitu, ada memang gangguan psikis, baik psikisnya itu bisa organik atau memang murni psikiatrik. Gitu. Mungkin salah satu tokoh yang terkenal almarhum Ledida itu kena anoreksia gitu. Jadi makanan tuh nggak pernah bisa masuk karena selalu dimuntahkan lagi seluruhnya segera setelah makan. Nah, kemudian yang ketiga, merokok, konsumsi minuman keras secara berlebihan gitu. Ada batas berapa sih yang aman merokok? Katanya 1 sampai 5 batang itu masih aman, itu katanya. Atau konsumsi 1 gelas per hari minuman keras itu juga aman. Cuma tetap ya sebenarnya harus dilihat kadarnya ya gitu. Cuma kalau dalam
Islam ya, makanya salah satu hikmahnya tidak boleh merokok dan mengkonsumsi minuman keras ini ya supaya kepadatan tulangnya itu baik. Kemudian ada riwayat orang tua yang pernah mengalami retak tulang paha dan mengidap osteoporosis. Nah, ini memang osteoporosis itu spesifik banget terkait karena fungsinya adalah support. Yang biasanya retak itu adalah tulang-tulang yang menanggung berat badan tubuh kita paling besar, yaitu adalah tulang paha. Sama satu lagi adalah tulang belakang, vertebra. Nah, yang terakhir etnis tertentu. Jadi etnis tertentu yang risiko osteoporosis adalah etnis Asia atau Kaukasia. Jadi kita masuk nih di dalamnya kalau yang dari Indonesia. Atau yang dari Eropa, Kaukasia itu masuk dua itu. Nah, ini sebenarnya ada Frax kalkulator ya. Jadi dari yang sudah ini kan tadi, yang sudah kita jabarkan tadi terkait resiko, ini ada kalkulatornya yang bisa mengukur. Kedengeran nggak nih? Kedengeran, jatuh ya. Bukan, ini lagi hujan di sini. Oh, oke. Jadi itunya kencang sekali. Coba sambil saya klik ininya ya. Berarti saya harus stop share, kemudian share screen ya. Ya. Ya, ini kelihatan ya di Frax kalkulator ya. Kelihatan, Mbak. Ini harus diganti dulu ininya jadi Indonesia. Jadi saya ganti Asia dan ke Indonesia. Nah, misalkan saya ya, saya umur 39, female, berat badan, kita ambil misalnya 80 ya, kita coba obes nih, kira-kira. Padahal Mbak Mel langsing sekali ini ya. Nah, ini saya nggak pernah fraktur. Jadi fraktur itu, previous fracture itu fraktur yang patologis, bukan yang memang karena jatuh ketiban tangga tuh nggak termasuk. Jadi istilahnya ditoel dikit fraktur, nah itu baru masuk. Kemudian riwayat keluarga, current smoking, glucocorticoid itu obat-obatan steroid gitu. Biasanya yang alergi nih suka pakai nih, alergi berat, menahun nih pakai biasanya. Rheumatoid arthritis, kemudian secondary osteoporosis misalnya karena cancer, karena penyakit autoimun lain gitu. Dan kemudian nih alkohol, ini kalau alkohol 3 unit, ada yang ngomong 3 unit, ada yang ngomong 5, intinya sih sebenarnya pada kadarnya ya, tapi untuk satuan penggantinya kira-kira segitu. Kalau kita calculate, nah dia bilang nih age out of range, jadi ini biasanya memang untuk 40 tahun ke atas gitu, tapi kita okein aja. Jadi saya risiko dalam 10 tahun untuk terjadinya fraktur saya sekitar 0,9. Ini biasanya karena salah satunya obesitas tuh juga meningkatkan resiko. Kemudian tapi untuk hip frakturnya saya 0 gitu. Nah, ini ada yang kosong di sini BMD. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sudah pernah diperiksa BMD-nya, nih BMD-nya bisa dimasukin. Nih kalkulator ini sangat membantu karena dari sini saja kita bisa memulai intervensi lebih lanjut untuk pasien-pasien dengan osteoporosis, walaupun BMD-nya itu belum dilakukan. Mbak, BMD itu apa, Mbak, kalau boleh tahu? Body mass index, bone mineral density. Jadi itu diperiksa dengan suatu alat radiologi tertentu dan kemudian dia bisa lihat kepadatannya seberapa besar. Oke. Nah, ini kembali ke materi. Jadi memang isunya akhirnya karena silent disease ya, nggak pernah ada gejala, kita baru akan sadar ketika pasien tersebut jatuh terus patah. Gitu. Dan ini angka kejadiannya tuh besar sekali, jadi kampanye terkait osteoporosis ini selalu dikaitkan dengan kampanye pencegahan jatuh, terutama pada subjek-subjek yang rentan. Nah, di Kementerian Kesehatan sendiri untuk kampanye tersebut sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah untuk kepadatan tulang yang baik itu sebenarnya dimulai sejak dini. Jadi kalau tadi
ini materi buat yang lansia sebenarnya nggak tepat karena apa namanya kesehatan tulang itu dimulai itu sejak perkembangan dari bayi. Itu sampai dengan usia sekitar 34 tahun. Kalau di sini di Germas ini mereka masukkan 30 tahun. Itu puncak kepadatan tulang terbaik itu 0 sampai 30 tahun. Nah, setengahnya itu didapatkan pada saat remaja. Nah, seperempatnya itu pada 2 tahun pertama sampai dengan pertengahan usia 20 tahun. Nah, 80% memang kepadatan tulang itu diwariskan secara genetik. Makanya tadi kalau keluarga atau orang tua kita ada yang sudah osteoporosis, maka kita harus memang sudah lebih aware. Saya mungkin sangat beresiko untuk terjadi juga osteoporosis. Nah, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi 20% itu adalah asupan gizi yang seimbang, aktivitas fisik, sehingga cadangan tulang itu seiring bertambah usia itu bisa kita tingkatkan sampai usia 34 tahun. Nah, makin padat cadangan kita pada 30 tahun pertama kehidupan, maka akan melindungi kita dari resiko pengeroposan tulang itu sampai dengan 13 tahun ke depan. Jadi justru ilmu yang sekarang kita pelajari penting buat anak-anak kita gitu ya sebenarnya. Nah ini untuk anak-anak, jadi tipsnya adalah nih kalau memberikan snack itu yang terdiri dari keju, yogurt, kacang-kacangan atau buah yang dikeringkan. Kemudian kalau untuk minumannya itu yang susu, jus buah, tapi nggak pakai gula. Kalau di sini masih batasi gula. Tapi kalau saya paling enak emang ke pasien itu mending nggak usah sama sekali, atau air putih gitu. Nah, air putih kenapa penting? Karena air putih itu adalah pelarut bagi beberapa zat makanan yang penting untuk absorpsi kandungan-kandungan makanan tertentu dalam pencernaan yang penting untuk proses pertumbuhan tulang tersebut. Kemudian makanan harus gizi seimbang, ada kalsium, protein, buah-buahan dan sayur. Kemudian move, lakukan aktivitas di luar rumah, aktif bergerak, berlari, melompat. Nah ini yang saya sering sharing sama ibu-ibu. Jadi kalau anak-anak itu lompat, lari, itu jangan aduh jangan lari gitu, jangan loncat gitu. Nah itu sebenarnya kurang baik untuk mendukung mereka. Justru kita harus mendukung mereka melakukan aktivitas tersebut, tapi kita harus membuat lingkungan mereka itu aman. Larinya tetap aman, melompatnya tetap aman gitu. Jadi kita setting lingkungannya. Nah, kemudian kalsium. Seberapa banyak atau makanan-makanan apa saja yang bisa kita konsumsi supaya kalsiumnya itu banyak gitu ya. Nah, ini dari mulai susu, kemudian ikan, sarden, salmon, dan yang lebih baik adalah ikan yang dimakan bersama tulangnya. Itu kita kenal ikan teri ya. Kemudian makanan yang berbahan dasar kedelai, tahu, tempe, susu, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, dan kemudian buah-buahan. Nah, yang lain yang penting adalah sinar matahari atau vitamin D yang kita dapatkan terutama dari sinar matahari tersebut, dan sumber makanan yang lain seperti ikan laut, ikan salmon, ikan tuna, susu, jamur, hati, kuning telur. Nah, kalau untuk sinar matahari pertanyaannya biasanya jadi kapan sih kita harus mendapatkan sinar matahari yang optimal? Itu bisa pagi dan sore selama 5-15 menit 3 kali dalam seminggu. Jadi harusnya kalau orang Indonesia mah cukup banget ya, nggak mungkin kekurangan sinar matahari. Cuma masalahnya untuk yang di kota-kota besar kita punya pergeserannya, berangkat tuh untuk menghindari macet biasanya sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Jadi ini hati-hati pada warga atau masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan lifestyle yang demikian pasti akan membutuhkan tambahan atau suplementasi vitamin D. Oke, sekarang latihan. Latihan apa sih sebenarnya yang baik untuk osteoporosis? Sebenarnya cuma secara garis besar digambarkan dengan tiga latihan ini. Ini latihan untuk mencegah osteoporosis ya. Jadi penelitian ini dilakukan pada mereka yang
vulnerable subject yang rentan untuk terjadinya osteoporosis adalah perempuan yang sudah mengalami menopause. Dikatakan bahwa latihan yang terdiri dari progressive resistance training atau latihan beban yang ditingkatkan secara bertahap bebannya, kemudian challenging balance, jadi latihan keseimbangan dengan gerakan melangkah dan mobilitas, kemudian yang terakhir adalah weight bearing impact exercise. Jadi kita nggak bisa bilang high impact ya, moderate impact exercise yang ada meloncatnya, yang ada bergerak ke kanan ke kiri gitu. Jadi itu jika dilakukan dengan dosis seperti yang ada di layar, itu akan bisa mencegah terjadinya osteoporosis walaupun sudah menopause, karena ada perubahan hormon itu juga akan mempengaruhi kepadatan tulang. Nah, jadi olahraganya kira-kira bentuknya ya tenis, senam, sepak bola, tenis meja itu cukup jika di dalamnya sudah ada 50 sampai 100 jam per sesi, 50 sampai 100 loncatan per sesi. Loncatan itu tidak harus loncatan yang tinggi, loncatan-loncatan kecil pun cukup. Jadi kalau diganti dengan jogging itu juga bisa. Nah, dilakukannya 4 sampai 7 kali per minggu. Jadi dia tidak ada berapa menitnya, yang penting jumlah jamnya atau loncatannya. Kemudian resistance training itu beban. Kenapa harus beban? Karena prinsip latihan osteoporosis supaya kepadatan tulangnya bertambah, maka dia justru harus dibebani gitu. Nah, pembebanan ini dilakukan pada 8 lebih dari sama dengan otot 8 otot yang diutamakan adalah yang otot-otot sekitar pinggul. Kemudian yang lain adalah otot-otot sekitar vertebra di para rumbal abdomen, otot perut, otot bokong, otot batang tubuh. Gitu. Kemudian otot yang di hip atau di pinggul itu otot paha depan, paha belakang, otot bokong itu termasuk sasaran untuk latihan. Latihannya jadi dengan diberikan beban itu bisa mulai dari beban tubuh kita sendiri sampai dengan memang ditambah barbel seperti pada gambar. Itu dilakukan 8 sampai 12 repetisi. Jadi mengangkat atau menahan bebannya selama 8 sampai 12 kali, diulangi 2 kali. Itu cukup dilakukan seminggu 2 kali aja udah cukup banget gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, yang terakhir itu yang challenging balance, stepping, and mobility itu kayak tai chi, kemudian kalau kita di Indonesia ada silat, kemudian biasanya kemudian diganti kalau yang nggak suka bela diri ya, mereka terus menggantinya dengan senam. Itu juga oke. Cukup 2-3 jam per minggu. Ini bisa diganti juga dengan aktivitas sehari-hari kalau kita beberes rumah. Nah, beberes rumah tuh masuk challenging balance, stepping, and mobility, karena beberes rumah kan kita jongkok, duduk, berdiri gitu. Jadi sebenarnya sudah termasuk, tapi dilakukan 2-3 jam per minggu. Nah, tadi karena saya kerjanya di rumah sakit dan isunya kalau sudah rumah sakit itu pasien osteoporosis itu biasanya jatuh ya. Jadi yang harus dilakukan untuk mencegah jatuh itu adalah paling awal adalah kita harus mengedukasi pasien. Kalau keluarga kita, orang-orang tua kita, mereka yang risiko punya osteoporosis menyatakan bahwa ibu takut nih kalau di jalanan kayak begini karena kayaknya licin, saya takut jatuh. Itu nggak boleh didiemin. Gitu. Jadi kita harus care bahwa ini ada suatu kondisi yang membuat beliau tidak nyaman, beliau takut jatuh, dan ini adalah alarm awal, gitu. Jadi kita harus concern, apakah lantainya memang terlalu terjal, atau jangan-jangan yang kedua, matanya kurang lihat Bu, gitu. Karena ini mata dan pendengaran itu adalah organ keseimbangan yang utama. Jadi kalau dia kurang lihat, katarak gitu misalnya ya, itu jadi membuat rasa takut jatuhnya bisa jadi lebih besar.
Kemudian kita harus tetap mengencourage yang bersangkutan untuk tetap bergerak, karena osteoporosis intinya adalah aktivitas fisik. Untuk mencegah atau mengobatinya harus aktivitas fisik. Maka kita harus mengencourage yang bersangkutan untuk tetap beraktivitas, tetapi seperti tadi pada anak-anak, kita harus membuat lingkungannya itu aman untuk dia tetap bergerak. Ya, jadi itu yang terakhir itu tadi make your home safer gitu. Jadi kalau di sini kami biasanya mengedukasi sampai di rumah seperti apa, di mana biasanya kami memulai dari lokasi-lokasi mana atau aktivitas apa yang membuat pasien itu merasa tidak pede atau takut jatuh. Dari situlah kemudian kita membuat modifikasi lingkungan rumah. Nah, jadi kalau di rehab ini yang dikerjain jatuh, kita mengevaluasi ada sinkop, ada pingsan atau enggak, ada pusing atau enggak, karena kadang-kadang mereka yang jatuh itu keluhannya tuh semata-mata pusing, sering ini gitu, tahu-tahu itu yang kemudian menyebabkan dia jatuh. Ortostasis itu seringkali tekanan darah kita turun pada saat kita berubah posisi dari tidur ke berdiri atau dari tidur ke duduk aja itu bisa berubah. Jadi itu semua yang dimodifikasi kalau di tingkat rumah sakit ya, terutama di RSCM ini kami punya klinik jatuh. Nah ini semua dievaluasi dan kemudian diberikan program person to person secara spesifik, mana yang terganggu maka itu yang diberikan intervensi gitu. Ini akhir dari presentasi saya. Jadi saya sangat suka sekali dengan foto yang di layar ini karena ini menggambarkan bahwa fleksibilitas dan kemampuan mbah-mbah yang ada di foto ini sangat baik ya. Dia bisa senam sambil meliuk-liukan tubuh, wajahnya ceria, itu bertanda mereka sangat pede, tidak ada sama sekali rasa takut jatuh. Saya pikir itu menjadi harapan kita semua yang sekarang usianya akan menjelang, pasti suatu saat akan menjelang sama seperti mereka, maunya pada saat usia tersebut kita punya fleksibilitas yang baik, kemampuan menjaga keseimbangan yang baik, yang berawal dari kepadatan tulang yang baik, sehingga aktivitas kita bisa oke seperti yang mereka yang di foto ini. Demikian Pak Boya, terima kasih. Waduh ini terima kasih banyak Dr. Melinda, penjelasannya cukup komprehensif ya, walaupun dalam waktu singkat. Saya sendiri terus terang belajar banyak sekali terkait osteoporosis ini. Tapi ya tadi oh ya, untuk rekan-rekan yang hadir di Zoom bisa langsung bertanya juga, nanti boleh open mic atau kalau misalkan nggak mau open mic silahkan diketik saja di kolom chatnya. Tapi sebelum ke audiens, saya ada pertanyaan Mbak. Tadi kan dibilangnya yang umur 0 sampai 30 itu kan umur-umur kritis untuk ini ya. Nah, kalau yang sudah lewat gitu gimana Mbak? Biar nanti risiko terkena osteoporosisnya sedikit lah, tidak tinggi gitu. Apa saran dokter rehab medik untuk hal ini? Ya, jadi terutama tadi ya pada faktor yang kita lihat tadi, faktor-faktor resiko tersebut bisa kita hindari. Saya balik ke faktor tadi ya. Ya, ini dia. Ya, jadi berat badan dan tinggi badan harus kita usahakan tetap dalam normal weight lah gitu ya. Jadi ini jangan begini nih 80 nih kita harus turunin nih. Jadi ini kalau kira-kira kan ideal ini di angka 60 sampai 50 ini harus kita turunkan atau jangan naik lagi lah gitu ya. Kemudian jangan ada, kalau yang riwayat keluarga orang tua itu kan kita nggak bisa apa-apain ya. Tapi current smoking ini bisa kita modifikasi gitu. Jadi rokok itu karena walaupun di kepustakaannya bilang masih boleh, tolerable, tapi begitu masuk frak itu dia cuma ngomong current smoking. Jadi kalau sekarang masih merokok, maka risiko osteoporosisnya bisa tetap ada gitu. Jadi enggak gitu. Nah, kemudian steroid, kalau memang dia penyakit bentuknya adalah penggunaan steroid ini adalah karena memang sakit, alergi dan yang lain-lain yang memang membutuhkan, maka apa boleh buat, kita nggak bisa menghindari penggunaan obat-obat tersebut. Tetapi seringkali steroid ini terkandung dalam minuman atau makanan yang untuk meningkatkan stamina.
gitu. Misalkan apa Mbak? Boleh nggak disebutkan? Aduh, jangan pakai merek ya, apa ya Jangan namanya, pakai merek minuman apa? energi minuman Oh, energi minuman gitu. energi. Oke. Nah, itu sering ada kandungannya gitu. Jadi kayak harus jeli, teman-teman harus jeli, ini steroid bukan sih istrinya gitu. Biasanya dia bisa tulisannya dexamethasone, steroid apa, dah. Kalau masih tulisannya tulisan medis itu gampang mengenali. Nah, seringnya itu ada tulisan-tulisan yang kita tidak kenali setara dengan steroid. Apa ya? Bentar saya lupa namanya. Pokoknya salah satu kandungan di minuman energi. Nanti saya susulkan nanti kalau di chat atau di itunya ya Pak Boy, komen ya. Nah, silakan. Itu kandungannya itu steroid itu, tapi orang tidak tahu karena bahasanya yang dicantumkan adalah kandungan herbal atau tumbuh-tumbuhan yang tergandung di dalamnya, bukan steroidnya. Padahal kalau dirujuk lebih Hmm. lanjut itu kandungannya steroid gitu. Hmm. Kemudian rheumatoid arthritis ini juga tidak bisa dimodifikasi, secondary osteoporosis juga sulit kalau memang ada penyakit. Nah, kemudian alkohol. Jadi ada current smoking dan alkohol yang kita bisa modifikasi. Kalau smoking berhenti sama sekali, kalau alkohol di sini masih dibolehkan kurang dari 3 masih oke. Karena jawabannya jadi kalau cuma 2, cuma 1 itu masih jawabannya jadi no gitu. Oke. Waduh, saya harus hati-hati nih Mbak, soalnya saya alergi juga, tapi alergi polen atau bunga saat musim semi. Nah, sekarang sudah mulai saya sebetulnya, tapi kayaknya yang saya pakai hanya antihistamin biasa, bukan yang steroid. Mudah-mudahan jadi tidak meningkatkan risiko ini. Iya. Kira-kira yang di Zoom, jika ada pertanyaan silahkan. Mungkin Mbak Riri nih, Dokter Riri dari Padang, biasanya suka ada pertanyaan. Ini teman dekatnya Dokter Mbak Indah juga. Tante Kusi, jika ada pertanyaan silakan, yang lain juga silakan. Mbak Mel, kalau misalkan tadi kan minuman energi ya, tapi kalau misalkan minuman bersoda itu gimana Mbak Mel? Ada nggak hasil penelitian yang bisa juga mengganggu osteoporosis? Kalau minuman yang penting alkoholnya aja Pak Boy ya, kadar alkohol gitu. Jadi sebenarnya kalau kadar alkoholnya 0 relatif aman sih ya. Yang lain adalah minuman atau makanan mungkin yang menghalangi penyerapan zat-zat makanan secara baik gitu. Jadi aturan bahwa tidak boleh makan dan minum soda sebelum mengkonsumsi soda sebelum makan itu sebenarnya lebih untuk menjamin bahwa penyerapan makanan itu bekerja dengan baik. Teh dan kopi gitu sebenarnya yang tidak boleh dikonsumsi juga sebelum makan, itu akan menghalangi penyerapan yang baik, tapi tidak ada secara spesifik penelitian yang menyebutkan dia secara bermakna akan menurunkan kepadatan tulang, kecuali memang pada secara umum cukup yang 2 itu saja, alkohol dan Rokok ya, oke. Nah, berarti untuk semuanya termasuk saya ya, yang sambil makan minumnya itu minuman bersoda atau mungkin teh mungkin bisa dihindari ya, sehingga penyerapan nutrisi ke dalam tubuhnya lebih baik lagi. Jadi minum air putih saja dulu. Nanti setelah beberapa lama baru ya minum seperti itu. Tapi saya sih menghindari Mbak terus terang. Ini ada pertanyaan dari Mbak Karunia. Mbak Karunia mau open mic atau dibacakan saja? Open mic aja ya biar seru. Iya, baik. Terima kasih Silakan, Pak silakan. Buya. Nah. Mohon izin tanya dok, gini, apakah saya pernah membaca sih sebenarnya dok, apakah benar jika wanita itu dia memiliki resiko lebih tinggi terkena osteoporosis begitu dibandingkan dengan laki-laki, dan itu kabarnya begitu karena ada kaitannya dengan estrogen. Itu bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Ya, baik, terima kasih Mbak Karunia. Betul, perempuan punya risiko untuk terjadi osteoporosis lebih besar daripada laki-laki. Yang pertama adalah karena estrogen. Jadi estrogen itu merupakan salah satu hormon yang sangat mempengaruhi pembentukan tulang. Nah,
Yang lain adalah karena apa namanya, pada saat kita menopause itu otot kita tuh akan mulai berkurang, kandungan otot kita berkurang, gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat, Mbak Karunia mungkin juga mengenal beberapa orang yang lanjut usia perempuan, makin tua tuh badannya makin kecil gitu. Itu karena masa ototnya berkurang. Jadi sudahlah dia mempengaruhi pembentukan tulang, ya estrogennya mempengaruhi pembentukan tulang, dan yang kedua makin umurnya nambah, itu ototnya makin mengecil. Padahal tadi untuk tulang yang kuat kita aja harus latihan ngangkat beban gitu. Nah, tanpa otot otomatis kita nggak punya kepadatan tulang yang baik. Maka ya memang perempuan usia lanjut apalagi sudah menopause akan berisiko lebih besar untuk terjadinya osteoporosis. Makanya kenapa tadi penelitian yang saya tampilkan tentang latihan untuk mencegah osteoporosis itu dilakukan pada populasi mereka wanita yang sudah menopause. Karena tadi memang risikonya jadi lebih tinggi gitu. Tapi jangan takut sebenarnya, jangan ngiri. Sebenarnya laki-laki juga punya namanya, kita sebutnya kalau perempuan ada menopause, laki-laki itu ada andropause gitu. Sebenarnya sama aja sih gitu, cuma karena memang efeknya jauh lebih besar dan si menopause itu jauh lebih besar dan lebih banyak dikaji. Jadi seolah-olah cuma perempuan yang beresiko lebih tinggi gitu, tapi sebenarnya laki-laki juga sama saja. Dan pasien-pasien kami di sini yang osteoporosis jatuh kemudian patah itu hampir 50-50 antara mereka yang perempuan dengan yang laki-laki gitu. Jadi nggak usah ngiri. Yang penting kita tetap sama-sama latihan dan menjaga konsumsi makanan terutama yang tinggi kalsium dan vitamin D. Jadi tidak ada bias gender untuk osteoporosis ini ya, cuma karena penelitiannya sendiri lebih banyak di perempuan dibandingkan laki-laki. Mbak Karunia, ada pertanyaan lanjutan apa sudah cukup? Ya, baik, terima kasih Pak Boya. Mungkin tanya lagi dok, tapi mungkin di kasus lain gitu ya dok. Saya pernah menemui ini ada begitu kan salah satu teman itu dia lupus itu dok, LES. Terus dia itu sering ngeluh kayak gitu kan, tulang-tulangnya tuh nggak nyaman seperti itulah. Terus apakah kayak itu tuh juga berpengaruh ataupun lupus itu berpengaruh pada osteoporosis atau hanya sekedar atau hanya sekedar sebenarnya ototnya bukan tulangnya seperti itu. Begitu dok. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karunia. Ya, lupus itu ada beberapa jenis macamnya. Ada lupus yang menyerang, atau kami di medis menyebutnya SLE dengan keterlibatan otot dan tulang. Ada yang keterlibatannya adalah saraf, ada yang keterlibatannya adalah jantung. Jadi itu macam-macam, keterlibatannya macam-macam. Mungkin jangan-jangan temannya Mbak Karunia ini memang spesifik yang keterlibatannya adalah otot dan tulang. Gitu. Jadi gejala muskuloskeletalnya, nyeri sendi, nyeri otot, nyeri tulangnya itu lebih terasa. Itu mungkin. Yang kedua, tanpa keterlibatan khusus di tulang dan otot itu, SLE sendiri, pasien-pasien lupus sendiri itu biasanya adalah pasien yang harus mengkonsumsi glukokortikoid atau steroid dalam jangka waktu panjang. Makanya mereka termasuk ke dalam populasi yang rentan untuk terjadi osteoporosis. Bahkan sebelum menopause pun itu akan sangat mudah. Jadi penggunaan steroid itu setelah 3 bulan saja akan menurunkan kepadatan massa tulang. Nah, jadi iya Pak Boya, karena penggunaannya mereka biasanya sangat besar dosisnya itu sangat besar dan rutin, gitu. Gitu. Nah, jadi itu kemungkinan yang kita sebut dengan secondary osteoporosis itu akibat dia penggunaan penggunaan obat-obatan glukokortikoid, dan ada lagi yang memang
spesifik karena nyerangnya ini lupusnya jenisnya yang menyerang tulang gitu. Gimana Mbak Karunia? Ya, sudah cukup Pak Boya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Banyak atas pertanyaan nih, saya juga jadi belajar hal baru. Ternyata konsumsi glukokortikosteroid dalam jumlah dosis yang tinggi bisa cepat sekali efeknya ke kepadatan tulang. Jadi kita harus hati-hati. Mbak, ini ada kasus dari teman saya yang di Eropa. Tadi kan salah satu yang harus diperhatikan untuk menghindari osteoporosis itu adalah kebutuhan sinar matahari ya. Nah, ini teman saya dia pakai jilbab di sini, tapi kemudian suatu hari dia tiba-tiba saat kena matahari malah bentol-bentol dan ternyata setelah dicek ke dokter ternyata dia ada alergi sinar matahari. Nah, ini untuk mengakali supaya kebutuhan asupan sinar matahari dalam tanda kutipnya tetap cukup, itu gimana Mbak? Ada nggak saran? Ya, vitamin D-nya itu bisa diganti dengan asupan makanan, jadi salmon, kemudian susu, terus ada ikan tuna, minyak ikan, jadi berbagai macam ikan laut ya, hati, kemudian kuning telur itu bisa menjadi sumber vitamin D, atau kalau sekarang ada tablet-tablet vitamin D ya, bahkan untuk COVID tuh dosisnya supaya imunitasnya meningkat itu sampai 1000 mg per hari gitu. Tapi kalau untuk mencegah osteoporosis sendiri sebenarnya cukup 400 mg itu cukup. Pada pasien-pasien sendiri biasanya kami juga menyarankan pasien-pasien yang osteoporosis risiko jatuh tinggi itu juga kami sarankan untuk menambah suplementasi vitamin D. Tapi nggak sebentar, efeknya itu baru akan kita rasakan setelah kita rutin mengkonsumsi itu sekitar 1-2 tahun. Oh, lama Gitu. sekali. Kalau untuk pasien ini, jadi akan nambah kepadatan tulang dikit sih, kepadatan tulangnya kita nyatakan dalam persen ya. Jadi kalau dalam 1 tahun itu dilihat kepadatannya naik 0,1%, kecil banget kan. Tapi efek proteksinya terhadap jatuh luar biasa. Jadi mereka yang mengkonsumsi itu rutin, kejadian jatuhnya berkurang jauh sekali dibandingkan mereka yang tidak minum suplementasi vitamin D itu. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu yang perlu diambil ya, karena mudah kan, relatif mudah, tinggal minum doang gitu. Langkah ini perlu diambil untuk mereka-mereka yang sudah terkonfirmasi memang osteoporosis, apalagi biasanya kami ada pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan risiko jatuhnya ringan, sedang, berat. Mereka yang risiko jatuhnya tinggi itu perlu langsung mendapatkan suplementasi vitamin D gitu secara rutin. Ini menarik sekali ya, dari awal tadi Dr. Melinda selalu mengkaitkan dengan risiko jatuh. Kayak saya sendiri tadinya orang awam menganggap risiko jatuh itu adalah hal yang biasa gitu. Ternyata ada studinya sendiri di bidang medis terkait ini ya, bahkan mungkin beberapa penyakit lain juga terkait dengan risiko jatuh ini Mbak Mel ya. Iya, jadi di rumah sakit, jadi ada standar rumah sakit internasional kalau sebuah rumah sakit mau diakui mempunyai standar pelayanan internasional itu salah satunya adalah GCI. Saya agak lupa panjangannya Pak Boy. Terus saya coba lolos nih. Ya. Jadi dalam salah satu standar GCI tersebut, salah satu standar utama yang harus dipenuhi rumah sakit itu adalah pencegahan jatuh, karena kejadian jatuh itu bisa menyebabkan cedera bahkan hingga kematian, dan kemudian menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi, belum lagi beban psikologis dan moral gitu ya. Jadi makanya kami di RSCM mungkin salah satu rumah sakit vertikal pertama yang punya klinik jatuh gitu. Jadi memang sangat tinggi, standar tersebut jadi sangat tinggi karena memang menjamin bahwa pasien selama berada di rumah sakit, pasien dan keluarga selama berada di rumah sakit itu berada dalam lingkungan yang aman. Isunya sih itu gitu. Jadi sebelum melakukan apapun kita harus memastikan ini pasien tidak akan jatuh dan keluarga yang ada di dalam rumah sakit itu tidak akan jatuh juga. Jadi
perhatian bahwa cleaning service kami kalau dia ngepel dia harus memberikan warning di sini licin gitu ya. Kemudian tangga-tangga kami harus ditandain. Jadi ujung bagian tangga itu kalau punya orang tua tuh biasanya spesifik kita bilang di bagian ujungnya itu mesti ditandain dengan warna yang berbeda dan mencolok kuning, merah, hijau gitu, yang berbeda, sangat berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Dan nah, sayangnya nggak ada pasien yang datang ke rumah sakit karena saya takut jatuh gitu. Jadi bersama kepeduliannya itu makin besar, tapi sebenarnya di masyarakat belum ada awareness untuk itu gitu. Jadi akhirnya memang beberapa dokter dititipkan untuk spesifik mengukur hal tersebut, terutama dokter rehab medis, kemudian gerontologis, dokter penyakit dalam yang spesifik di geriatri, itu harus mengukur itu. Dan sekarang yang berikutnya yang kami sudah sosialisasikan adalah dokter-dokter di puskesmas. Apakah pasien itu dari tahun ke tahun, dari kala ke kala, satu kondisi medis ke kondisi medis berikutnya, risiko jatuhnya bertambah, berkurang, sama saja, gitu. Sehingga membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Gitu. Biasanya pasien-pasien apa sih Mbak yang punya risiko jatuh tinggi? Coba Pak Boya tebak, pasien apa? Apa ya? Terus terang saya tidak tahu, tidak kepikiran baru tadi osteoporosis karena dari tulangnya itu tadi. Ya, kalau pasien osteoporosis datang ke kami sudah fraktur biasanya. Jadi fraktur, operasi ganti bonggol pinggul biasanya ya, ganti bonggol. Habis itu ke saya latihan sampai dia latihan keseimbangan. Tapi yang pada tahap awal yang kami kemudian temukan ada rasa takut jatuh yang tinggi itu adalah pada pasien-pasien diabetes mellitus dengan gangguan glove stocking fenomen. Jadi tangan sama kakinya tuh udah kayak kebas, jadi rasa kayak pakai sarung tangan dan kaos kaki gitu. Oh itu kalau ditanya, Ibu kalau jalan takut jatuh? Oh iya saya takut. Mandi takut? Wah takut saya gitu. Jadi takut itu menurut orang di sekitarnya itu, dan selalu mereka bercerita takut itu menurut orang sekitarnya itu hantu. Ibu nggak usah takut lah ini. Padahal itu memang mereka takut gitu. Kalau kita cek tuh ya, kalau orang-orang dengan glove and stocking fenomen, kalau sangat dia saking parahnya, itu kalau tutup mata kita tanya, ini jari yang saya pegang jari keberapa? 1, 2, 3, itu bisa nggak ngerti. Ini jari yang mana? Tanpa Jadi melihat itu ya. tanpa melihat itu. Jadi memang mereka kondisi awareness-nya untuk lingkungan sekitarnya itu jauh berkurang, makanya that's why gitu mereka takut. Kita kan takut kalau dengan apa yang tidak kita ketahui kan. Nah, dengan mereka sangat berkurang rasa indera perasanya terutama untuk tangan dan kakinya, mereka akan sulit mengenali ini beda level, ini licin, ini susah. Jadi diabetes terutama yang paling banyak itu diabetes mellitus. Oke. Biasanya yang umur berapa Mbak? Ada nggak data? Kalau saya karena usia geriatri, jadi pasien saya banyak kan geriatri, tapi 1-2 pasien kami ada yang usia di bawah itu biasanya itu geriatri, diabetes yang tidak terkontrol. Gula darahnya selalu di atas 200, gula darah sewaktunya, gula darah puasanya di atas 110. Itu biasanya kemudian glove and stocking fenomennya sangat mendominasi. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Mbak. Aduh, ini harus saya bilang nih ke orang tua saya yang punya diabetes. Ini ada pertanyaan di Zoom dari Mbak Laili. Mbak Laili mau ini aja, mau open mic, silakan Mbak. Mungkin nanti menjelaskannya akan lebih baik lagi atau mau saya bacakan saja? Oh, open mic, oke silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk ada kebiasaan misalnya sering membunyikan sendi sehingga seperti bunyi krepitasi di daerah leher atau tulang belakang, apakah itu meningkatkan risiko osteoporosis? Di sini dia BMI-nya kurang, dokter. Kemudian apakah boleh untuk anak mengkonsumsi vitamin D setiap hari? Gitu. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik. Terima kasih Mbak Leli atas pertanyaannya.
Pertanyaan Mbak Leli ini bagus sekali ya, dan ini secara umum yang satu tulangnya keropos, yang satu pengapuran. Gitu. Ini saya sambil cari gambarnya ya, jadi mungkin bisa kasih gambaran ke kita semua. Nah, kalau yang biasanya digerakin, waktu digerakin ini bukan dikeletekin, kalau dikeletekin kan sengaja ya. Nah, kalau ini yang digerakin kemudian bunyi krek-krek, kalau jalan tuh bunyi krek-krek-krek. Nah, itu tuh biasanya kita sebutnya adalah osteoartritis. Jadi dia tuh radang sendi. Osteoartritis tuh radang sendi. Nah, kalau yang tadi yang kita bahas adalah osteoporosis, kepadatannya kurang gitu. Nah, nantinya dia akan mempunyai gambaran yang berbeda. Kalau osteoartritis, tulangnya jadi malah nebel gitu. Jadi kita sebutnya salah satu gejalanya adalah bony enlargement. Tulangnya seperti membesar. Dan itulah sumber bunyi krek 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 itu tuh bunyinya semuanya Tapi dari tulang yang situ. disendi-sendi Mbak ya, kalau Iya, betul, osteoporosis kan disendi. di semua. Iya, nah jadi kalau kemudian dikretekin kemudian bunyi, yang bisa timbul justru adalah resiko osteoartritis, bukan osteoporosis. Kita kalau yang dikretek-kretekin itu kayak kiropraktik ya, nah, biasanya itu muncul dari praktek kiropraktik. Nah, itu sebenarnya kalau dengan indikasi yang tepat pada permukaan tulang yang tepat, itu memang sebenarnya merupakan salah satu intervensi kami di rehabilitasi medik gitu. Tapi kalau permukaannya nggak tepat, untung-untungan 1-2 pasien ada yang kemudian akhirnya berakhir dengan kelumpuhan gitu karena nggak tepat. Itu kasus itu sangat terkenal sekali gitu ya, pasien yang dilakukan untuk terapi kiropraktik kemudian karena tidak tepat malah meleset dan kemudian terjepit sarafnya gitu. Jadi itu Mbak Leli, jadi yang harus awareness-nya kalau memang demikian adalah osteoartritis, dan resiko pada saat keleteknya itu nggak pas tuh cukup besar gitu. Jadi kalau saya biasanya nggak merekomendasikan hal tersebut. Kalau pegel dan lain sebagainya itu memang yang lebih utama sih sebenarnya latihan ya, untuk olahraga. Cuma memang olahraga nih nggak populer, nggak populer. Apalagi gara-gara pandemi jadi kaum rebahan Mbak ya. Saya aja baru mulai latihan ya setelah latihan rutin tuh baru setelah COVID, baru habis kena COVID baru latihan, malu-maluin gak sih? Tapi memang efeknya besar sekali gitu, walaupun udah belajar lama ya karena terus kayak nggak ada kebutuhan gitu, terus akhirnya baru latihan. Terus yang kedua adalah karena sakit lutut. Jadi karena saya selama COVID itu kalau isolasi berat badan nambah. Itu yang kebanyakan terjadi di sini tuh begitu habis COVID biasanya berat badan nambah. Begitu berat badan nambah pada saat jalan tuh sakit lututnya, jadi harus olahraga. Nah, jadi itu. Jadi lebih baik kalau untuk gejala aduh ini pegal dan lain sebagainya tuh olahraga sih gitu. Mudah-mudahan berminat. Berarti betul ya tadi yang meletekin tangan kayak gini bisa meningkatkan osteoartritis ya? Betul. Terus Mbak, ini satu lagi pertanyaan dia terkait dengan konsumsi suplemen vitamin D untuk anak setiap hari bagaimana? Kalau untuk anak ada dosisnya sendiri, tapi yang penting harus dilihat di produknya itu ya, di misalnya dia tablet itu peruntukannya memang untuk anak atau enggak. Kalau memang enggak, sebaiknya jangan. Jadi dibaca di kemasannya masing-masing. Tapi kalau suplementasi yang untuk anak ada sih beberapa obat yang memang untuk anak. Saya sebut merek ya, yang kelompok Estersi dan lain-lain itu dia punya yang memang produk khusus untuk anak. Terutama karena pasca COVID ini memang kita banyak membutuhkan vitamin D, jadi itu bisa dikonsumsi. Jadi lihat, teliti kembali labelnya, kemudian kemasannya, apakah memang diperuntukkan untuk anak atau tidak, terkait dosisnya dan bentuk sediaannya, gitu Pak Boy. Mungkin pertanyaan lanjutannya adalah terkait dengan misalkan jika kita sudah cukup dari asupan makanan biasa, apakah masih harus mengkonsumsi suplemen? Oh, nggak usah. Kalau makannya sudah baik, makan berimbang,
sinar matahari sudah kena terus gitu ya, apalagi kalau saya nih anak-anak ada SMP dan SD ya, jadi mereka saya suruh naik sepeda, emaknya mah naik naik mobil, anak-anak suruh naik sepeda, karena Nyata ya. semata-mata biar dapat kena matahari 15 menit itu kan sebenarnya cukup ya, jadi udah nggak usah gitu makanan. Ada misalnya anak-anak yang susah makan ya, maksudnya pemilih gitu, cuma mau makan ayam tepung biasanya gitu, cuma mau makan tempe. Nah itu gizinya nggak berimbang. Nah pada yang demikian butuh asupan tambahan vitamin D. Gimana Mbak Laili, ada pertanyaan lanjutan? Silahkan kalau ada. Halo Mbak Laili? Mungkin sudah cukup ya. Ini Mbak Winda kalau mau open mic silakan Mbak. Silakan. Supaya kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, penjelasannya lebih mudah. Atau mau saya bacakan saja, Mbak Winda? Saya bacakan saja ya. Apakah kebiasaan suka dipijit juga meningkatkan osteoporosis? Satu lagi tentang fenomena kretek abal-abal. Apakah aman terhadap tulang? Apa itu kretek abal? Saya baru dengar. Silakan Mbak Mel. Ngerti nggak pertanyaannya? Yang minimal yang pertama dulu deh. Apakah suka dipijit meningkatkan osteoporosis? Enggak, dipijit nggak meningkatkan osteoporosis, tapi risiko meningkatkan capek sama yang pijit. Tapi katanya setelah itu stres, Mbak. Gimana? Pijit itu tergantung sih ya. Kalau orang biasanya mereka yang suka dipijit itu memang secara sensorik biasanya memang seeking, mencari, diusap, senang ditekan gitu ya. Jadi dia sensory seeking untuk sentuhan dan tekanan. Gitu. Ada yang begitu, ada yang memang nggak suka sama sekali. Saya di rumah punya dua-duanya, yang sensory seeking punya, yang sensory hindering tuh ada. Yang seeking itu hari ini dipijit, besok pijit lagi, gitu tiap hari itu minta pijit. Nggak masalah, itu nggak ada ini kok, nggak ada nggak ada kontraindikasi atau efek buruknya terus apa. Karena itu apalagi bayi ya, kita bahkan pijat bayi itu menjadi salah satu cara rehabilitasi dari rumah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan berat badan pada bayi-bayi prematur gitu. Jadi kalau dewasa dipijit tambah gemuk dong, enggak sih, enggak juga gitu. Ini karena pada bayi aja dia bisa meningkatkan berat badan gitu. Jadi oke, pijitnya oke. Kemudian, nah kretek-kreteknya sebaiknya tidak gitu. Saya sangat tidak menganjurkan karena memang yang apes itu cuma 1-2 kasus ya, tapi kalau terus kita jadi yang apes kan nggak enak ya. Nah, kalau nggak perlu nggak usah gitu. Jadi pijat yang benar biasanya sih yang dipijat tuh tahu bahwa dia akan lebih santai jika dilakukan di otot yang keras, diurut dari pangkal ototnya sampai dengan ujungnya gitu. Udah itu udah cukup kok gitu. Kretek-kreteknya sebaiknya enggak, karena ya tadi ada resiko walaupun kecil sekali, tapi kalau bisa kita jangan jadi orang yang mendapatkan resiko tersebut gitu. Mbak, maksudnya kretek abal-abal itu tadi apa sih, Mbak? Terus terang saya nggak tahu nih. Kiropraktik Pak Boya. Jadi kiropraktik itu muncul, dia menggerakkan permukaan sendi atas sendi atau tulang antar tulang, kemudian menyebabkan bunyi krek. Nah kalau di YouTube itu suara kreknya itu sengaja direkam Pak Boya, dideketin pakai mic supaya yang suaranya kecil kedengeran sampai gede banget. Bunyinya sampai krek gitu. Luar biasa deh itu. Soalnya saya punya kolega dia chiropraktik, lulusan Kanada ya. Kalau saya kan penasaran juga karena chiropraktik sendiri tidak ada pendidikannya di Indonesia ya. Kalau menurut beliau ini di Kanada chiropraktik itu pendidikannya mirip dengan dokter, tapi setelah tahun ketiga atau keempat saya lupa, nah itu spesifik khusus terkait dengan chiropraktiknya saja.
Mungkin itu Nah, lebih terlais. kalau itu bukan abal-abal itu Pak Buya, itu memang ada ilmunya khusus Hmm. gitu. Kami tuh kalau di Rehab Indonesia itu ada mata kuliah sendiri namanya manual manipulasi. Itu Hmm. satu bagian kecil gitu ya dari kiropraktik gitu. Itu juga belajarnya susah. Saya terus terang Pak Buya. Jadi waktu pendidikan saya nggak mendalam gitu. Jadi Nah, kami memang susah belajarnya terus terang oke. gitu. Bahkan sebetulnya secara internasional ada international organization Betul, di betul, bidang betul. praktik. Karena mereka juga salah satu anggota Global Reference Alliance. Betul, betul, betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lili, tapi mau dibacakan saja. Di rumah kami ada ibu usia 83 tahun, mulai mengalami demensia. Mohon sarannya dok terkait risiko jatuh pada beliau. Ada nggak? Gimana Mbak? Ya, jadi tadi yang pertama yang harus kita lakukan Mbak Lili mesti tanya nih ke si omah ini, ibu ada rasa takut jatuh nggak? Kalau lagi jalan takut jatuh nggak? Gitu. Nanti secara spesifik biasanya takut jatuhnya itu biasanya pada permukaan yang beda tinggi, beda level. Jadi kalau ada undakan itu biasanya dia harus lebih dia sendiri merasa takut. Jadi kenapa harus dipandu dengan rasa takut jatuh? Kita akan mendapatkan apa sih sebenarnya yang menghambat dia, yang menyebabkan risiko jatuhnya lebih tinggi itu apa? Apakah memang beda level atau gelap? Jadi seringkali gelap gelap itu belum tentu gelap itu bukan tentu kurang cahaya, tapi bisa jadi backlight. Lampunya di belakang nih, kayak lampu saya di belakang gitu ya. Terus saya kerjanya ngadep ke depan sana. Jadi pasti di depan saya jadi lebih gelap gitu. Padahal pencahayaan secara keseluruhan ruangan cukup. Tapi karena backlight jadi kemudian dia jadi gelap. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang lebih mudah lagi yang harus dievaluasi, matanya bener nggak? Minus, plus, silinder, katarak, itu harus kita perbaiki dulu semua. Karena sering sekali rasa takut jatuh itu hanya dengan memperbaiki matanya aja terus langsung selesai gitu. Itu cuma perkara dia kurang lihat gitu. Jadi jangan mengabaikan atau menggampangkan ini minus plus itu mah biasa gitu. Kita harus pantau ini minus plus nambah apa enggak sih gitu. Dari kala ke kala ini nambah apa enggak. Jadi harus dikoreksi. Kalau masih bisa koreksi gitu. Jadi jangan takut dengan katarak harus operasi aja. Katarak itu mah operasi kecil gitu, operasi yang salah satu jenis operasi yang cukup aman untuk dilakukan, hasilnya sangat luar biasa gitu. Gitu. Jadi jangan takut, jangan kebayang kayak operasi usus buntu enggak, itu operasi kecil gitu. Nah, kemudian yang lain di demensia itu satu lagi pendengaran. Ya, pendengaran itu ibu mertua saya tuh tuli sensorik karena usia tua gitu. Kami tanya, jadi harus dikoreksi nggak? Kata dokter kesehatannya ini terus terang sulit dikoreksi karena udah sarafnya itu mati lah gitu ya. Pada yang demikian, kalau nggak bisa dikoreksi dengan alat bantu dengar, maka kita harus menjadi kuping buat beliau, gitu. Karena keterlambatan beliau menerima informasi akan menyebabkan responnya tuh juga berkurang. Jadi kita harus tahu, oh kalau kuping kanannya kurang dengar, kita harus ngomong dari sebelah kiri, gitu. Jadi mengevaluasi faktor internal eksternal yang terutama adalah rasa takut jatuh, cek dulu ada apa enggak, kemudian mata, pendengaran, yang terakhir adalah kemampuan dia kenali lingkungannya. Dia masih tahu nggak sih ini kamarnya, kamar mandi ada di sebelah mana, kamar anak-anak ada di sebelah mana. Kalau dia nggak tahu, jangan ragu-ragu untuk menempelkan petunjuk-petunjuk tersebut di rumah. Gitu. Bahkan kalau misalkan pada demensi yang lebih lanjut, kita harus tempel di kamarnya, pintu kamarnya. Misalnya yang paling sering dia kunjungi adalah kamar mandi atau ruang makan. Satu ada denah ke kamar mandi, satu ada denah ke kamar makan. Gitu tuh demensia tuh begitu. Jadi kalau dia masih bisa baca denah kamar mandi, denahnya itu dia harus tahu. Karena begitu dia bingung, oh saya mau ke kamar mandi, kok ini ruang makan ya gitu. Itu dia putar-putar sedikit jatuh gitu. Jadi kemampuan menemukan kenali lingkungan sekitarnya atau orang
dia masih kenalin orang nggak gitu. Kalau dia insecure sama orang baru gitu ya, kita harus pastikan bahwa kalau ada orang baru kita memperkenalkan dulu orang ini siapa, lagi mau ngapain di rumah gitu. Itu Kak Boya. Ini, aduh, jawabannya super sekali Mbak Mel. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk demensia ya tips-tips tadi, tapi karena dengan kondisi kesehatan khusus seperti demensia, ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan lagi gitu ya Mbak Mel ya. Terima kasih banyak. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini udah lebih dari 1 jam, soalnya mungkin Mbak Mel juga harus siap-siap pulang sepertinya deh. Belum Mbak ya? Udah 3:30 kan ya pulang atau gimana, saya lupa? Jam 4 kita Oh, jam pulang 4. Oh, maaf saya. Korupsi waktu. Mau nanya dong Mas Boya. Silakan Mbak Riri. Silakan. Nah, Ih, ini Mbak Riri mah. Mbak tenang, Ya, Mbak. nanti bisa balas Mbak Riri juga. Iya, bisa oke. lagi. Nanti dibalas. Jangan nanya nanti ya. Mbak Mel, mau nanya nih tentang klinik jatuhnya RSCM. Kemarin itu kita kan nggak sempat nanya-nanya terlalu ini ya, karena buru-buru. Pasien apa aja sih kriteria pasien yang dikonsulkan ke klinik jatuh kalau saat ini, Mbak? Kemudian aktivitasnya apa aja yang di klinik jatuh itu, Mbak? Kasih. Iya, Mbak Riri. Sebenarnya klinik jatuh itu maunya untuk semua pasien, dibuka untuk semua pasien gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya yang berisiko jatuh tinggi dan jatuh berulang itu adalah pasien usia lanjut geriatri. Kalau pediatrik risiko jatuh tapi ada orang tuanya yang siap gendong gitu. Jadi begitu digendong risiko jatuh langsung jadi 0 gitu. Nah, pasien geriatrik kan dia tetap harus jalan. Jadi selain pasien usia lanjut dengan riwayat jatuh atau risiko jatuh tinggi, yang lain biasanya yang saya dapat konsulan adalah dengan gangguan fungsi motorik, jadi gangguan ateletasi gitu, Parkinsonism gitu. Yang dahsyat tuh pernah dapat Parkinsonism dengan spinal cord injury AISD. Jadi sudah dia lumpuh, kekuatan otot tungkai bawahnya kurang, juga ada Parkinsonism. Wah, itu kerjaannya sedalam 1 hari itu bisa jatuh tiap hari itu dia tuh gitu. Tapi memang luar biasa ya, karena kami salah satunya pakai panduan CDC untuk fall prevention ya. Kami pakai itu aja tuh, elaborasi penggunaan medikamentosa yang bisa mengontrol gerakan involunternya, kemudian terkait SCI-nya memang kita tata laksana sampai dengan optimal. Itu kami bisa dapat 3 bulan tuh pasien sama sekali nggak jatuh. Itu udah prestasi banget gitu. Dia bisa tetap jalan tanpa kemudian jatuh. Berikutnya ketika Parkinson kan akan terus turun ya. Berikutnya target kami koreksi, bukan lagi tidak jatuh tapi jatuh dengan aman. Jadi dia udah jatuh aja terus tapi nggak ada cedera apa-apa. Itu kami udah puas banget gitu. Dengan pencapaian seperti ini kami udah puas banget gitu. Jadi yang terakhir pasien yang kesini-sini banyak yang datang pasca THR atau joint replacement, THR, karena biasanya usia tua juga, mereka tetap ada rasa takut jatuh yang tinggi, ada riwayat jatuh juga, pasca operasi masuk ke poli jatuh, gitu. Gitu Mbak Riri. Bukan tunjangan hari raya ya, total hip replacement. Mbak Riri gimana Mbak Riri? Ada pertanyaan lanjutan? Pakai tools apa Mbak screening yang digunakan dari klinik-klinik yang lain? Iya, dulu awalnya kami pakai yang, bentar ya Mbak Riri, ada yang CDC itu Mbak Riri, untuk algoritma jatuh, itu kami pakai itu. Jadi terdiri dari screening rasa takut jatuh, ada atau tidak, ada kejadian jatuh dalam 6 bulan pertama, ada atau tidak. Bentar ya, saya Pak Boya ini boleh ditunjukin apa boleh nggak? Boleh silakan. False algorithm. Yang mau nanya setelah Dokter Riri silahkan, nanti siap-siap aja. Ya, Mbak Riri kayaknya, tapi ini kecil banget ya Mbak Riri. Nggak kelihatan kali ya Mbak Riri? Kurang kelihatan.
Apa Mbak, ntar Japri aja. Iya ya, Japri ya. Nah ini Oke. Mbak, jadi ini ada jatuh nggak dalam 1 tahun? Nah, kelihatan ya Mbak? Iya, iya, Oke. kelihatan. Ini Mbak pakai algoritma jatuh ini. Dilihat ada stay independent brochure itu kayak self-reported questionnaire Mbak. Nanti kalau nilainya lebih dari sama dengan 4, dia dinilai lagi ada jatuh nggak dalam 1 tahun terakhir, kalau ada berapa kali, kemudian terluka atau tidak. Terus ada rasa goyang, nggak yakin, takut jatuh pada saat berdiri dan berjalan. Kemudian itu tadi rasa takut jatuh. Kalau skornya lebih dari sama dengan 4 untuk self-reported-nya, atau kita langsung tanya aja ada jawaban iya, maka dievaluasi lebih lanjut, time up and go test, 30 second chair stand, kemudian 4 stage balance test. Kami cuma biasanya sampai di time up and go test atau sit to stand aja. Nah, ini kalau ada gait dan strength balance problem, time up and go testnya kurang dari 14 detik, gitu ya, itu di-consider ada gait, strength, and balance problem. Kemudian jika ada jatuh 1 kali, tidak ada injury, moderate risk. Ini edukasinya. Gitu. Kalau lebih dari 2 kali, wah ini yang dapat assessment lengkap. Gitu. Nanti terus sampai dia harus evaluasi ulang. Kalau enggak, yang low risk ini, biasanya dia pulang dengan edukasi, latihan, keseimbangan, bisa tailor-made, bisa otago exercise. Otago exercise itu apapun pasiennya otago exercise. Gitu. Kira-kira itu Mbak Riri. Gimana Mbak Riri? Keren tuh Mbak. Nanti aku minta ya itunya ya. Siap. Terus ini aktivitas yang di klinik jatuhnya apa aja Mbak Mel? Main Mbak. Jadi ada balance. Iya, nenek-nenek itu main kerjanya. Kami selalu pernah punya pasien lucu banget, yang satu tuh sering jatuh tapi masih aktif, jadi masih suka olahraga, masih sering sepedahan, tapi tiap kali sepedahan tuh ada fase 1-2 kali jatuh. Jadi dia datang, dok saya jatuh lagi dengan di sini memar gitu ya, kaki memar. Yang satu lagi nenek-nenek dengan hemiparese pasca stroke gitu. Iya dok, saya juga jatuh. Jadi mereka berdua tuh samping-sampingan. Akhirnya kita mulai lagi latihan dari awal. Jadi keseimbangan duduk, kita mulai dari keseimbangan duduk. Setelah mereka bisa keseimbangan duduk, biasanya saya naikin ke bola Mbak Riri, bola gym yang besar itu. Mereka suruh duduk dan suruh bergerak ke kanan ke kiri, biasanya sambil main lempar bola, lempar tangkap. Mereka harus duduk sambil gerak-gerakin kaki, itu aja udah cukup sulit. Nanti habis itu kalau sudah mereka bisa, mereka naik ke balance board. Di balance board itu sambil mereka ada di atas balance board, mereka harus nangkep bola kanan kiri, itu juga bisa dilakukan. Kadang-kadang terus bergantian antar pasien aja. Mereka kadang-kadang dua-duaan ada di atas bola, bisa atau satu di atas bola, satu sambil di balance board. Itu biasanya mereka akan kami katakan clear atau lulus kalau di atas balance board dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, bisa mengontrol balance board itu dengan baik, udah lulus, selesai. Gimana Mbak Riri? Menarik ya. Mbak Mel, terakhir. Kalau untuk yang senam osteoporosis nih Mbak, berapa kali tuh diundang ke posyandu lansia ya? Mereka senam, tapi senamnya tuh yang masih senam aerobik yang buat dewasa muda gitu, yang ada twisting, ada fleksi hip, fleksi knee, banyak sekali. Dan itu kan senam-senam yang sebenarnya tuh mesti dihindarkan ke lansia ya. Sudah ada nggak sih Mbak dari perhimpunan atau dari Kemenkes gitu senam osteoporosis yang memang bisa kita sebarkan ke posyandu-posyandu gitu, jadi memang senam yang sesuai dengan kebutuhan lansia? Mbak Riri cek aja, itu dia senam osteoporosis ada 2 macam Mbak Riri, yang pencegahan sama yang pada pasien osteoporosisnya. Sebenarnya yang pada pasien osteoporosisnya nggak hot banget Mbak Riri. Jadi kalau senam osteoporosisnya itu bisa dikasih ke lansia. Senam pencegahan itu yang masih hot, twisting apa segala macam itu masih ada. Jadi Mbak Riri mesti cek atau hubungi Perosi, mereka punya video 2 senam tersebut. Harusnya yang osteoporosisnya masih bisa Mbak.
untuk lansia di komunitas ya. Kalau untuk senam osteoporosisnya aja nggak mampu laksana, itu memang indikasi rujuk Mbak kalau itu. Oh, berarti sekalian untuk screeningnya ya senam itu Iya. jadinya ya? Screening dasar ya? Oke. Makasih banyak Mbak Mel. Sama-sama Mbak Ri. Terima kasih Mbak Riri udah sedia hadir di sini juga. Mbak Mel, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Dan waktunya Mbak Mel juga tinggal 40 menit lagi sebelum pulang, 39 menit. Oke. Mbak Mel, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya, terutama juga ilmunya yang luar biasa. Terus terang ini makin membuka mata saya terkait osteoporosis dan terutama juga ke resiko jatuh. Mungkin nanti lain kali saya mau undang lagi terkait resiko jatuh ini nih. Nah, boleh. Asik. Tuh, nanti kita tunggu aja semua ya yang hadir. Oh iya, saya juga mau ngasih info nanti insya Allah hari Jumat ada share lagi terkait rehabilitasi untuk pasien kanker. Tapi sayangnya dalam bahasa Inggris karena yang diundang Profesor Gutenbrunner. Tapi jangan khawatir jika nanti ada pertanyaan bisa saya terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Terus nanti hari Minggunya tanggal 27 lebih ngobrol santainya dengan businessman, dengan entrepreneur ya, saya akan ini. Kemudian nanti ada Dr. Irma, tanggal 5 April juga akan share terkait dengan rehabilitasi untuk nyeri sendi. Yang kemarin kan beliau tidak bisa ya karena beliau kena COVID. Nanti insya Allah gantinya tanggal 5 April. Silahkan dicatat saja di agendanya untuk yang hadir di sini. Mbak Mel, terakhir deh, kata-kata terakhir untuk yang hadir nih, terkait topik ini apa kira-kira? Apa ya? Ya, intinya memang tubuh kita tuh baik banget ya. Kayak apa yang kita bicarakan osteoporosis ini tubuh kita nih nggak pernah mengeluh gitu. Jadi bahkan dia kepadatannya berkurang aja dia nggak ngomong apa-apa sama kita sampai kemudian ada efek yang lebih besar yaitu jatuh gitu. Jadi walaupun belum ada warning, tetapi tubuh kita tuh punya hak. Salah satunya tuh tubuh kita yang punya hak itu adalah untuk kalau istirahat mah semua udah tahu ya, begitu ngantuk udah istirahat gitu. Tapi ada hak-hak yang lain yang perlu kita penuhi, yaitu tadi makanan yang baik ya, makanan yang baik, kemudian seimbang dan kemudian olahraga gitu. Memang saya sendiri butuh waktu panjang untuk menyadari manfaat dan efektivitas dari latihan itu sendiri, tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan hanya berlatih, hanya berolahraga gitu, tapi efeknya besar. Dan usia tua itu memang lekat dengan berbagai macam penyakit, tapi apa yang kita dapat di usia tua itu merupakan tabungan kita dari sejak awal kehidupan sampai kita nanti menjelang usia lanjut gitu. Jadi kita tidak akan menuai sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita tabung. Jadi nabungnya yang baik-baik aja gitu Pak Boya. Ini kalimat akhirnya dalam banget ya, saya jadi sedih nih. Tapi ya memang begitu, menjadi tua memang bukan pilihan, tapi menjadi tua dan tetap sehat itu pilihan kita ya, dan kita harus bijak dengan tubuh kita, apa yang harus dimakan dan apa yang harus kita lakukan sehingga menjadi tua dan tetap sehat. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Mel, terima kasih banyak untuk semua yang hadir, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pertemuan ini, dari acara ini, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like jika dirasa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mel. Nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, pamit ya Pak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.